Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Ayu Puspita dengan NIM 4012111106 dari kelas 1C Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai susunan negara dan sistem pemerintahan, yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah ilmu negara. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Susunan negara dan sistem pemerintahan. Pertama, susunan negara. Susunan negara tidak hanya menjadi identitas sebuah negara, tetapi juga menggambarkan pembentukan sebuah negara dan penyelenggaraannya. Susunan negara menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintah di suatu negara. Susunan negara juga menyangkut bentuk negara yang tinjau dari segi susunannya. Berdasarkan hal tersebut, maka negara terbagi menjadi 3, yaitu negara kesatuan, negara federasi, dan negara konfederasi. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangan yang berada pada pemerintah pusat. Contoh negara yang membentuk negara kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, dan Jepang. Daud Busroh menyebutkan bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada negara bagian, seperti halnya pada negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya ada satu negara tidak ada dalam negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang ada pada tingkat terakhir dan tertinggi, dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. Menurut C.F. Strong, bahwa pada hakikatnya negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi. Atau dengan kata lain, negara kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Dengan demikian, negara kesatuan adalah negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada badan legislatif pusat atau nasional. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintahan daerah. Jadi kedaulatannya baik keluar maupun ke dalam sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Negara kesatuan memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah pusat. Yang kedua, penyerahan suatu kekuasaan atau kewenangan kepada suatu pemerintahan lokal hanya dapat dilaksanakan atas kekuasaan undang-undang yang dibuat oleh Badan Legislatif Nasional. Dan yang ketiga, tidak hanya ada satuan yang lebih rendah yang mempunyai sifat taat. Dari ciri-ciri tersebut, pada hakikatnya semua urusan pemerintahan berada pada pemerintah pusat, tetapi urusan tersebut dapat diserahkan kepada suatu pemerintahan yang lebih rendah melalui kekuasaan undang-undang yang dibentuk oleh Badan Legislatif Pusat. Lalu, negara kesatuan ini dapat dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan yang kedua dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Negara kesatuan sebagai negara dengan desentralisasi kekuasaan menurut Thorsten V. Kalijarvi ialah negara-negara di mana seluruh kekuasaan dipusatkan pada suatu atau beberapa orang pusat, tanpa pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah bagian-bagian negara itu. Pemerintah bagian-bagian negara itu hanyalah bagian pemerintah pusat yang bertindak sebagai wakil-wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan administrasi setempat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah yang dinamakan dengan daerah otonom.
Negara federasi atau yang biasa dikenal dengan sebutan negara serikat merupakan sebuah negara yang di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan unsur-unsur kesatuannya, provinsi, negara bagian, wilayah, kawasan, atau republik misalnya. Negara serikat dibangun dari beberapa negara yang sudah berdaulat sebelumnya. Negara-negara tersebut menyatukan negaranya untuk membuat negara federal. Negara federal ini mengatur atau mengurus wilayah nasional yang besar, sementara negara-negara bagian sama seperti halnya daerah-daerah di negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, untuk membentuk suatu negara federasi dibutuhkan dua syarat. Yang pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua, keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas. Hal ini tentu saja menjadi syarat yang penting dari terbentuknya negara federal. Apabila persatuan yang dihendaki adalah kedaulatan, maka yang terbentuk adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Negara serikat atau negara federal memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar dan sebagian ke dalam. Yang kedua, setiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, akan tetapi kekuasaannya asli tetap pada bagian negara. Yang ketiga, kepala negara memiliki hak veto atau pembatalan keputusan yang diajukan oleh parlemen. Yang keempat, setiap negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Yang kelima, kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dan yang keenam, pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar dan sebagian ke dalam. Dan pembagian negara yang ketiga yaitu negara konfederasi. Negara konfederasi adalah negara yang didirikan atas dasar persatuan antara negara-negara merdeka dan berdaulat melalui perjanjian hukum sebagai kebijakan bersama. Bentuk negara konfederasi tidak diakui sebagai negara berdaulat tersendiri, karena setiap negara yang bergabung memang sudah diakui tersendiri kedaulatannya secara internasional. Negara konfederasi tentu tidak menjadi bagian dalam perbedaan negara federal dan negara kesatuan, karena secara terprinsip memang berbeda dengan kedua bentuk negara tersebut. Negara konfederasi terdiri dari negara yang berdaulat atau merdeka. Warga negara tidak berkaitan dengan persatuan negara tersebut dan hanya pemerintah saja yang bekerja sama, namun memiliki kedaulatan masing-masing dan tidak terdiri dari negara-negara bagian, serta biasanya dalam sejarah mencatat bahwa ada peristiwa tertentu yang mendasari terbentuknya negara konfederasi dengan jangkauan waktu tertentu. Salah satu contoh pembentukan negara konfederasi adalah Konfederasi Malaysia dan Singapura. Baik, selanjutnya materi mengenai sistem pemerintahan. Secara teoritis, sistem pemerintahan menunjuk kepada cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lain. Muhammad Mahfud MD berpandangan bahwa sistem pemerintahan sebagai sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Meskipun dalam cangkupan yang lebih sempit, Sri Sumantri menegaskan hukum tata negara sebagai sistem pemerintahan menggambarkan hubungan antara legislatif dengan lembaga eksekutif. Pendapat Sri Sumantri ini mirip dengan IGD Padja Aswa yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan hubungan kekuasaan, wewenang, atau fungsi antara dua organ negara maupun pemerintah secara timbal balik, terutama hubungan antara eksekutif dan legislatif. Berdasarkan hubungan antara organ-organ yang diserahi kekuasaan yang ada dalam negara, khususnya berdasarkan sifat hubungan antara badan eksekutif atau kekuasaan pemerintah dan badan legislatif atau parlemen, terdapat 3 macam sistem pemerintahan, yaitu yang pertama sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan referendum. Yang pertama, sistem presidensial.
Dalam sistem ini, kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif ini mempunyai masa jabatan tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap legislatif mengakibatkan kedudukan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi legislatif. Susunan badan eksekutif terdiri atas seorang presiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh seorang wakil. Presiden menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri. Jadi, para menteri itu kedudukannya sebagai pembantu presiden. Maka para menteri tersebut dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada presiden. Kepala negara ini pun tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif atau perwakilan. Menurut Mahfud MD, sistem presidensial ini mempunyai beberapa ciri-ciri. Antara lain yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, DPR, parlemen dan pemerintah adalah sejajar. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua, sistem parlementer. Dalam sistem ini, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain, yang dimana hubungan yang erat ini antara badan eksekutif dengan badan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Tugas atau kekuasaan eksekutif di sini diserahkan kepada suatu badan yang disebut dengan kabinet atau Dewan Menteri. Kabinet ini mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya terutama dalam lapangan pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Letak intisari pada sistem parlementer ini yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau badan perwakilan rakyat, yang dimana artinya kalau pertanggungjawaban kabinet itu tidak dapat diterima dengan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan tidak percaya atau mosi tidak percaya terhadap kebijakan kabinet dan sebagai akibatnya kabinet harus mengundurkan diri. Sementara itu, pada sistem parlementer ini terdapat beberapa ciri-ciri, yang dimana yang pertama yaitu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Dan yang keempat, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Yang terakhir adalah yang ketiga, sistem pemerintahan referendum. Sistem pemerintahan ini adalah salah satu dari bentuk demokrasi yang menerapkan gabungan dari dua variasi sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlemen dan sistem pemerintahan presidensial. Di negara yang menggunakan sistem referendum, rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan karena rakyat memiliki hak untuk memberikan pendapatnya tentang berbagai persoalan di dalam pemerintahan. Pada faktanya, sebagian besar negara yang menerapkan sistem politik demokrasi juga menerapkan sistem referendum dalam pemerintahannya. Adapun tugas yang dikerjakan oleh badan legislatif pemerintahan tersebut diawasi oleh rakyat. Contoh negara yang menganut sistem pemerintah referendum yang sangat terkenal saat ini adalah Swiss. Negara referendum sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama referendum obligator atau referendum yang wajib. Ini adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu undang-undang atau suatu peraturan. Yang kedua ada referendum fakultatif atau referendum yang tidak wajib. Jadi misalnya referendum yang diadakan untuk menentukan suatu undang-undang yang sedang berlaku itu terus dapat berlaku atau tidak. Atau perlu diadakannya perubahan-perubahan atau tidak. Dari sistem-sistem tersebut, apabila dikaitkan dengan demokrasi modern, maka mendapatkan tipe demokrasi modern sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang presentatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau disebut dengan presidensil. Yang kedua,
Demokrasi atau pemerintahan dengan sistem perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi antara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau yang biasa disebut dengan sistem parlementer. Dan yang ketiga, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut dengan referendum atau sistem badan pekerja. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.